Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mercu Buana dari Program Studi Marketing Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Ambar Akifa. Di video ini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu yang pertama, menggali dan mengembangkan potensi diri, dan yang kedua, berpikir positif dalam berkomunikasi. Dan saya Lesa Fitri, saya akan menjelaskan TB 1.3 tentang kepemimpinan yang berdisiplinkan waktu dan bagaimana mempengaruhi stafnya, serta TB 1.4 tentang kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Satu, yaitu mengenai menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Apa itu menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional? Ialah suatu proses yang terus berlangsung sepanjang karir seseorang. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan bidang pekerjaan atau industri tertentu. Menggali potensi diri. Langkah pertama dalam mengembangkan potensi diri secara profesional adalah dengan menggali potensi yang ada dalam diri sendiri. Ini banyak melibatkan penilaian diri dan refleksi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan, minat dan nilai-nilai, serta tujuan karir jangka panjang. Yang pertama, perluas koneksi dan pengetahuan. Untuk menggali potensi diri, kamu perlu mencari tahu informasi yang berhubungan dengan hal yang kamu sukai. Kamu bisa memperoleh pengetahuan dari buku, internet, seminar, maupun senior di kantor. Dan bisa juga berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama dengan kamu. Misalnya, komunitas, kegiatan volunteer, hingga workshop. Yang kedua, buat list pencapaian. Untuk menemukan potensi diri kamu, bisa menulis daftar pencapaian yang selama ini telah kamu peroleh. Daftar pencapaian ini bisa menjadi apresiasi sekaligus motivasi untuk tujuan kamu berikutnya. Dari daftar ini, kamu juga bisa menentukan mana pencapaian kamu yang paling membuat kamu senang dan puas. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menemukan potensi diri. Yang ketiga, belajar mengenali diri sendiri. Masih banyak orang yang belum bisa mengenali dirinya sehingga tak sadar bahwa terdapat potensi yang besar pada dirinya. Dalam berkarir, kamu perlu tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kamu. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi diri. Setelah menggali potensi diri, langkah selanjutnya ialah mengembangkan potensi diri tersebut melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan jaringan profesional. Yang pertama, mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau industri tertentu. Yang kedua, mencari pengalaman kerja yang relevan dengan bidang pekerjaan atau industri tertentu. Yang ketiga, membangun jaringan profesional dengan bergabung dengan organisasi dan menghadiri acara industri. Manfaatnya ada apa saja? Yang pertama, memiliki koneksi terhadap orang lain. Di lain itu semua, pengembangan diri tidak hanya tentang bagaimana cara kita meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita, namun pengembangan diri juga dapat dikaitkan kepada sikap dan kepribadian saat berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, memiliki jenjang kehidupan yang baik. Saat seseorang menjadi pribadi dan keterampilan dan kemampuannya lebih baik, itu artinya kesempatan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik akan semakin besar dan baik untuk pengembangan diri kita sendiri. Dengan melatih diri untuk memiliki keterampilan yang baik, maka seseorang akan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baik dan jabatan yang tinggi. Bahkan, mendapatkan penghasilan yang tinggi pun menjadi kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga, memotivasi diri. Motivasi pada dasarnya datang dari setiap diri manusia. Namun, motivasi tidak selalu datang di waktu yang tepat. Terkadang, jika kita sedang mengalami kejenuhan pada diri kita, akan sangat sulit untuk mendapatkan motivasi, bahkan kita sering menghiraukan perkataan orang-orang sekitar. Tetapi, jika kita fokus pada pengembangan diri, kita akan selalu memiliki kemauan saat melihat jalan. Artinya, meskipun dihadapkan pada situasi yang berat, kita akan tetap menghadapinya jika memang hanya jalan itu yang akan membuatmu lebih berkembang. Selanjutnya, TB2, berpikir positif dalam berkomunikasi. Apa itu berpikir positif dalam berkomunikasi? Berpikir positif dalam berkomunikasi dapat membantu untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, meningkatkan kualitas komunikasi, dan memperbaiki suasana hati.
Hal ini dapat membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam berkomunikasi dan membantu untuk mencapai keberhasilan. Berpikir positif dalam berkomunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fokus pada solusi. Alihkan perhatian dari masalah dan fokus pada solusi yang mungkin ada. Jangan biarkan pikiran negatif mengambil alih dan menghalangi kemampuan Anda untuk menemukan solusi yang efektif dalam komunikasi. Yang kedua, gunakan bahasa positif. Pilih kata-kata yang positif dan membangun. Hindari mengkritik atau menyalahkan orang lain. Bicara dengan cara yang mempromosikan kerjasama dan mengarahkan pada hasil yang diinginkan dalam situasi komunikasi. Yang ketiga, latih diri untuk berpikir positif. Latihlah untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif dalam situasi komunikasi. Jangan biarkan kecemasan atau ketakutan menghambat kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya, menciptakan komunikasi positif. Yang pertama, menjadi komunikator positif. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indikator penting terwujudnya komunikasi efektif. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Seseorang pendengar yang baik akan paham membaca situasi dan tidak akan menyakiti lawan bicaranya meskipun mereka lambat dalam mengutarakan pendapat atau selalu berputar-putar dalam berbicara. Selain itu, penting untuk tidak merasa paling hebat atau paling buruk dalam setiap pembicaraan. Yang ketiga, memakai etika komunikasi. Etika dalam komunikasi juga meliputi hal-hal seperti mendengarkan dengan cermat, menghargai pandangan orang lain, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Dan selanjutnya, cara mengembangkan kemampuan berpikir dalam komunikasi, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum berbicara atau menulis. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau tidak jelas artinya. Kepemimpinan yang berdisiplinkan waktu berhubungan dengan mempengaruhi stafnya. Kepemimpinan menurut George R. Terry yang dikutip dari Sutarto 1998, kepemimpinan adalah hubungan yang ada di dalam diri seseorang atau pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan diinginkan. Secara sederhana, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan diinginkan. Namun dalam praktiknya, kepemimpinan mencangkup berbagai aspek, seperti kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, memandu, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Pemimpin yang efektif dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada kondisi yang ada. Beberapa karakteristik umum dari seorang pemimpin yang efektif meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki visi dan strategi yang jelas, membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks, dan memotivasi lalu menginspirasi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Seorang pemimpin yang efektif akan mampu memotivasi, mengarahkan, dan memandu timnya dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, seorang pemimpin yang tidak efektif dapat memperlambat kemajuan organisasi dan menghasilkan hasil yang buruk. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan kepemimpinan sangat penting bagi seorang pemimpin itu sendiri dalam mempengaruhi stafnya untuk mencapai tujuan. Mengapa kepemimpinan disiplin waktu itu penting? Karena kepemimpinan yang disiplin waktu berarti mampu mengolah dan menggunakan waktu secara efektif dalam mencapai tujuan memimpin orang lain. Dalam menegakkan kedisiplinan karyawan, pendisiplin waktu merupakan kunci keberhasilan sebuah tim dalam suatu organisasi. Disiplin waktu yang kuat dapat meningkatkan efisiensi, membantu menghindari penundaan, dan menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Dengan kepemimpinan yang disiplin, proses kerja menjadi lebih terstruktur dan efisien. Banyak manfaat yang didapatkan dari disiplin waktu, seperti 1. Meningkatkan produktivitas.
Dengan mengolah waktu dengan baik, pemimpin dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai target lebih efektif, mengurangi pekerjaan berulang atau pekerjaan yang tertunda. Waktu yang efektif dan efisien akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kedua, mengurangi stres. Disiplin waktu menghasilkan rutinitas yang terstruktur dan mengurangi tekanan dan kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan disiplin waktu, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan memiliki lebih banyak waktu luang untuk istirahat dan kualitas tidur lebih baik. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan reputasi. Disiplin waktu mencerminkan profesionalitas dan kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap tugas. Dengan kualitas pekerjaan yang baik dan konsistensi waktu dapat membangun reputasi yang positif di tempat kerja. Dan bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi stafnya dalam mendisiplinkan waktu? Yang pertama, memberikan contoh sebagai pemimpin yang disiplin waktu. Sebelum menuntut karyawan untuk disiplin, Anda harus memberikan contoh yang baik dalam menaati peraturan yang Anda buat, sehingga karyawan menjadi segan dan menirukan kebiasaan baik tersebut. Sederhananya, Anda adalah teladan bagi seorang karyawan Anda. Misalnya, hadir lebih awal dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dengan begitu, staf akan lebih termotivasi. Kedua, membuat jadwal yang realistis. Bantu staf mengatur prioritas, mengantisipasi tantangan dan memastikan waktu yang cukup untuk setiap tugas. Yang ketiga, membuat kebijakan dan aturan. Tetapkan kebijakan jelas dan aturan yang menetapkan konsekuensi negatif bagi pelanggar disiplin waktu. Namun, jangan sampai kreativitas karyawan terhambat dan karyawan merasa dikekang. Buatlah aturan tegas tapi tidak memberatkan karyawan. Yang keempat, strategi komunikasi efektif. Menjelaskan pentingnya disiplin waktu dan memberikan feedback kepada staf tentang performa mereka. Dan libatkan staf dalam perencanaan jadwal, menginformasikan harapan secara jelas dan bertukar informasi secara teratur. Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal mencangkup nilai-nilai budaya dan tradisi yang tumbuh di masyarakat setempat dan merupakan warisan yang unik dan berharga bagi setiap daerah. Memperkokoh karakter bangsa melalui kearifan lokal dapat membangun identitas dan memupuk semangat patriotisme pada generasi muda. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa. Karakter bangsa mencangkup berbagai aspek seperti sejarah budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Kearifan lokal dan karakter bangsa saling berkaitan karena kearifan lokal membentuk karakter bangsa karena melalui kearifan lokal masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang penting untuk membangun karakter bangsa yang kuat. Contohnya seperti gotong royong, semangat saling membantu dan bekerja sama dalam masyarakat menjadi fondasi kekuatan sosial yang mewarnai karakter bangsa. Kedua, ramah tamah. Nilai-nilai kesopanan dan keramahan dalam interaksi antar warga menjadi kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di Indonesia sendiri, sikap ramah tamah adalah wujud karakteristik dan ciri khas budaya warga Indonesia. Yang ketiga, budaya adat. Keunikan Indonesia sendiri berasal dari adat istiadat. Tradisi dan kearifan lokal yang ada di Indonesia bukan hanya satu, setiap daerah bahkan memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Misalnya, yang saya ambil, wayang kulit. Wayang kulit merupakan kearifan lokal Nusantara yang aslinya ditemukan dari budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Wayang kulit adalah warisan budaya yang bernilai tinggi karena merupakan sebuah seni kriya dan penggabungan dari sastra, seni musik, dan sampai seni rupa. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana.
Dari segi isi cerita, perwayangan mengajarkan budi pekerti luhur, saling mencintai dan menghormati. Terkadang diselipkan kritik sosial hingga adegan lucu lewat adegan guru-guru. Wayang kulit merupakan salah satu dari warisan budaya Nusantara yang lahir dari masyarakat Indonesia, dan peran wayang kulit dapat menjadi alat perekat di dalam bangsa yang beraneka ragam budaya. Oleh sebab itu, pelestarian kearifan lokal merupakan investasi bagi masa depan. Dengan menjaga kearifan lokal kita, melindungi kekayaan budaya serta warisan nenek moyang yang bisa diwariskan kepada generasi mendatang.